sekalian, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh pembawa acara oleh saya sendiri, Andi Tania Ramadina, dan rekan saya Nabila Firza Toliver. Yang kedua adalah penampilan proyek mata kuliah pengantar ilmu politik oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan kelas E oleh kelompok 4 yang berjudul Analisis Pemahaman Organisasi PKK terhadap Partai Politik dengan penampilan pembukaan dan perkenalan tim serta penampilan yel-yel. Yang ketiga adalah penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Yang keempat adalah pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan 2. Yang kelima adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 1 dan 2. Yang keenam adalah klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan 2. Yang ketujuh adalah penampilan selingan atau hiburan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan kelas T kelompok 4 berupa nyanyian yang bertema perjuangan. Dan yang kedelapan adalah penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas dan kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan. Yang kesembilan adalah pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan 4. Yang ke-10 adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri oleh tim panel 3 dan tim panel 4. Yang ke-11 adalah klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan 4. Yang ke-12 adalah pertanyaan yang diajukan dari audiens. Yang ke-13 adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan dari audiens. Dan yang ke-14 adalah penutup. Sesi foto bersama seluruh mahasiswa anggota kelompok 4 bersama dosen-dosen Dewan Juri, asisten dosen dan tim pembimbing. Baiklah hadirin sekalian, agar acara ini berjalan lancar hari ini, marilah bersama-sama kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon keridhaan-Nya. Marilah kita buka acara ini dengan menyampaikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya yaitu penampilan proyek mata kuliah pengantar ilmu politik oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas E kelompok 4 mengenai analisis pemahaman organisasi PKK terhadap partai politik, yang akan dimulai dengan pembukaan dan pengenalan tim serta penampilan yel-yel kepada tim mahasiswa kelompok 4. Kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 dengan judul tugas proyek kami analisis pemahaman organisasi PKK terhadap partai politik. Sebelumnya izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya ketua dari kelompok 4. Nama saya Wahyu Seno Gimstar. Saya berasal dari Kota Binjai. Dalam tugas proyek ini, saya bertugas sebagai pembaca panel kedua, yel-yel dan hiburan. Baik, perkenalkan nama saya Diva Dalmayuda, asal Kota Medan. Peran tugas saya dalam proyek ini adalah membaca panel 1, yel-yel beserta hiburan. Perkenalkan, nama saya Nurita Sari Siomi. Saya berasal dari Kota Simalungun. Saya sebagai pembaca panel 3, hiburan dan yel-yel. Perkenalkan, nama saya Dati Giovanni Silaban, asal kota saya dari Kisaran, Kabupaten Asahan. Peran dan kerja saya dalam proyek ini sebagai penampil panel 4 dan yel-yel serta hiburan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nanta, asal kota saya Kota Medan. Tugas saya sebagai penampil hiburan dan yel-yel. Perkenalkan, nama saya Darul Mujib, asal saya dari Satu Blodok. Tugas saya dalam proyek itu sebagai penanggung jawab yel-yel dan hiburan.
Baiklah, di sini kami akan membuka sesi ini dengan kami melakukan yel-yel pembuka kami. Baik, yel-yelnya kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Baiklah, berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim mahasiswa kelompok 4 dari kelas D, Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada MC atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ada di panel 1. Permasalahan yang ada di panel 1 ialah membangun masyarakat sipil, berarti mempertanggungjawabkan ruang publik, yang dimana di dalamnya beranggotakan seluruh warga negara, baik perempuan maupun laki-laki tanpa terkecuali. Namun sangat disayangkan dalam berpolitikan di Indonesia kurangnya partisipasi perempuan dan masih banyaknya permasalahan gender yang sangat dikaitkan di sini. Kebijakan yang menetapkan perempuan berada di bawah itu ditetapkan pada permasalahan kali ini. Lihat pada gambar ini sudah jelas bahwasanya keterkaitan perempuan sini adalah ketidakadilan terhadap pemilihan perempuan. Berbicara tentang perempuan berarti berbicara tentang hak dan kewajibannya dalam masyarakat, apalagi membahas tentang masalah politik. Berbicara tentang hak dan kedudukan mengenai konsep politik, di sini terlihat bahwasanya sebenarnya sangat didiskriminasi. Posisi dan kedudukan hak-hak dan kedudukan perempuan terlihat didiskriminasi dikarenakan kurangnya pengetahuan akan mengenai hak-hak itu sendiri. Jadi di sini permasalahan yang kami ambil adanya kurangnya pengetahuan perempuan akan adanya suatu yang ada di dalam politik itu sendiri. Bahkan ada stigma yang menyatakan bahwasanya peran kedudukan perempuan itu berada di paling bawah. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Maka saya lanjutkan kepada panel 2. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait panel 2 mengenai kebijakan alternatif. Nah, teman-teman, di sini mengenai permasalahan panel 1 tadi, kita bisa mengangkat kebijakan alternatif yang dimana ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di mana di sini kita melihat gambar bahwa di sini orang-orang itu membentuk suatu orang, yang dimana orang itu adalah organisasi masyarakat. Di mana dengan adanya orang, maka di situ perempuan akan ikut berpartisipasi
dalam organisasi masyarakat tersebut. Nah, di organisasi masyarakat tersebut, perempuan atau wanita itu bisa terjun ke dalam dunia politik. Nah, di sini kita bisa melihat gambar-gambar bahwa wanita-wanita atau perempuan itu bisa menyalurkan aspirasinya. Mereka bisa menyalurkan pendapat atau opini yang mereka punya. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa perempuan itu tidak lagi dianggap rendah atau tidak lagi dianggap selalu di bawah lelaki, di mana orang selalu berpikir bahwa perempuan itu hanya bisa bekerja di dapur, bekerja di rumah. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa wanita atau perempuan itu mereka bisa menyalurkan aspirasinya atau memberikan opininya di dalam organisasi politik ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa wanita-wanita itu berorasi. Mereka bersama-sama menyalurkan aspirasi dan opini mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 2. Jumlah setiap kursi anggota DPRD provinsi itu sama dengan jumlah kursi anggota DPR dan jumlah kursi yang sebelumnya yang telah ditentukan dalam suatu undang-undang. Nah, teman-teman, dari sini maka kita mengambil kesimpulan bahwasanya perempuan itu bukan hanya di bawah laki-laki, tetapi mereka bisa menyalurkan aspirasi dan opini mereka sehingga mereka bisa untuk mengekspresikan diri mereka supaya bisa membangun bangsa kita, bangsa Indonesia. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan dari Panen 2. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan oleh Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan 2. Kepada Dewan Juri kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan kepada tim panel 1 dan tim panel 2. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak Mustafa Nurdin. Di sini selaku Dewan Juri untuk kelompok 4. Oke, pertama Bapak mengapresiasi penuraian materialnya sudah cukup baik. Memang ada beberapa hal yang memang belum sempurna. Ini juga masih diperbaiki. Nah, untuk terkait pertanyaan untuk panel 1, Bapak ada pertanyaan beberapa. Yang pertama, apa yang melatar belakangi kalian memilih judul analisis pemahaman organisasi PKK terhadap partai politik? Apa latar belakang dari judul tersebut? Kemudian, permasalahan apa yang paling sering terjadi di dalam organisasi PKK ini terkait dengan partai politik, terhadap pemahaman terhadap partai politik dengan kalian? Yang kemudian, mengapa kalian memilih organisasinya PKK? Mengapa nggak organisasi yang lain? Apakah ada alasan tertentu mengapa kalian memilih PKK? Karena kan organisasi kewanitaan bukan hanya PKK, Gerakan Wanita Indonesia, ya, kemudian ada yang lain juga. Kenapa kalian memilih PKK? Mungkin 3 pertanyaan itu untuk panel 1, panel 2 nanti ditanya oleh Bapak Arif. Baik, terima kasih kepada Bapak Mustafa telah mempersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iksan Arif selaku juri. Di sini saya ingin bertanya pada penjelasan panel 2. Pertanyaan pertama, adakah kebijakan pemerintah yang lain selain undang-undang untuk mengatasi masalah terkait juri selain undang-undang yang kalian sampaikan di panel itu? Nah, pertanyaan kedua, sejauh mana efektivitas kebijakan pemerintah itu untuk mengatasi masalah yang terjadi? Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC.
Dan selanjutnya permasalahan kedua itu kenapa kami mengambil dari organisasi PKK itu karena kebanyakan yang beranggota PKK itu adalah perempuan, dan juga itu orang-orang yang dimana harus sudah ada pendidikan tentang ilmu-ilmu politik tersebut seperti ibu rumah tangga, sedangkan mereka itu sangat minim ilmu pengetahuan akan ilmu politik tersebut. Jadi kami menganggap permasalahan ini terkhususkan lagi untuk organisasi PKK ialah untuk menambah pengetahuan mereka akan pentingnya partai politik sehingga mereka tidak lagi dianggap remeh dalam bidang politik tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan pada panel kedua. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah diutarakan oleh Bapak Dewan Juri, yang mana mengenai undang-undang yang membahas mengenai peran wanita di dalam dunia politik itu. Nah, undang-undang yang membahas mengenai wanita di dalam dunia politik itu sangat banyak. Dan mengapa kami mengangkat bahwa organisasinya itu adalah organisasi PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga? Kan masih banyak organisasi-organisasi wanita lain, tetapi kami mengangkat tema ini dengan satu tolak ukur, yang mana organisasi PKK itu adalah organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga, yang dimana dia dimulai dari keluarga, dimulai dari yang kecil. Jadi kalau dia dimulai dari yang kecil, maka dia kalau dimulai dari yang kecil, maka dia akan lebih efektif, di mana dimulai dari keluarga atau organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga, yang mana dia akan semakin meluas, dan di situ maka kebijakannya atau kebijakan alternatif pemerintah itu dapat terlaksanakan dengan baik. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Berikan tepukan yang meriah pada tim mahasiswa kelompok 4 kelas reguler E prodi PPKM Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, selanjutnya klarifikasi oleh Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan 2. Kepada Dewan Juri kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kembali saya ucapkan kesempatannya. Saya klarifikasi kembali pada klarifikasi. Mungkin kami selaku juri ini ingin mengklarifikasi mulai dari penampilan sampai dari bentuk panel sampai nanti kemudian jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Mungkin dari panel bisa dilihat panelnya. Untuk panelnya kan seharusnya itu ukurannya 80 x 50 mm. Nah, Bapak lihat di sini sepertinya untuk ukuran panelnya masih belum sesuai dengan aturan. Tidak apa-apa, ini jadi pembelajaran. Ini kalau masalah tampilan berarti baik tulisannya juga sudah nampak. Mungkin kalau ada tulisan di judul analisis pemahaman organisasi Jakarta itu agak sulit dibaca karena warnanya agak kontras gitu ya. Untuk penampilan dari yang menampilkan baik dari dan di panel 2, kritik dari kami itu sebaiknya ketika kalian memulai, kalian kembali memperkenalkan diri. Dimulai dari tadi ini kemudian baiknya dimulai dengan memperkenalkan diri. Kemudian kritik khusus untuk panel 2, kalau bisa saat menjelaskan jangan membelakangi Dewan Juri. Baiknya tadi kan beberapa kali membelakangi Dewan Juri, baiknya tetap berdiskusi terus.
pengumuman dan tidak membantu dengan juri. Jadi itu kritiknya penampilan. Oke, terkait dengan jawaban untuk Anda satu, Bapak rasa jawabannya luar biasa. Pertanyaan dari Bapak dijawab dengan tuntas. Mereka mengangkat PKK karena memang PKK pilihan mereka dibandingkan dengan organisasi kewarganegaraan yang lain lebih minim terlibat dalam kegiatan politik begitu kan. Oke, yang merasa cukup dari panel 1 tambah sedikit ke panel 2. Sebenarnya di panel 2 ini yang diminta itu peraturan perundang-undangannya saja gitu. Nah minimal itu di panel 2 itu minimal sekali untuk undang-undang yang dituangkan di panel 2 itu minimal dua peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang, peraturan pemerintah dan perda daerah, pada provinsi daerah. Oke, di sini tadi abang lihat, Bapak lihat masih satu kalau nggak salah. Kemudian sebenarnya kalau boleh Bapak kritik lagi, lebih cocok itu di panel 3 yang dijelaskan di panel 2 tadi. Ada sedikit mungkin ketika masalah jadi pembelajaran. Tapi secara keseluruhan, Bapak rasa cukup baik. Kita berikan waktu sekali lagi. Sudah Bapak seperti itu, kalau ada tambahan pada pengesan. Oke, baiknya. Terima kasih disampaikan kepada Dewan Juri. Hadirin yang hormati, sebagai materi kita kepada Dewan Juri, berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dewan Juri kita, kepada Bapak Mustafa Amin dan Bapak Isanari. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penampilan selingan atau hiburan dari kelompok 4 kelas PTKN 2019-2020 Fakultas Ilmu Sosial yang berjudul Perjuangan berupa nyanyian. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan dengan memberikan tepuk tangan yang meriah
tentang pengetahuan ilmu politik itu sendiri. Di zaman sekarang, semakin banyak penduduk ataupun masyarakat, mereka akan semakin banyak membentuk kelompok-kelompok ataupun organisasi-organisasi. Seperti yang tertera pada gambar pertama, yaitu sebuah organisasi yang sedang dilaksanakan, yaitu memberikan dan mengajarkan suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu masalah pendidikan. Masalah pendidikan di negara kita ini sering terjadi, ya. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu sebuah lembaga yang sangat penting di negara kita ini. Mungkin di negara lain juga seperti itu. Seperti judulnya, yaitu masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini saya rasa sudah sering terjadi, seperti masalah-masalah pendidikan, yaitu seperti yang pertama, fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti bangunan sekolah ataupun yang lainnya yang kurang memadai ataupun tidak layak untuk dipakai. Yang kedua yaitu alat-alat pembelajaran yang kurang bagus atau tidak memadai, seperti buku yang untuk dilakukan oleh si siswa ataupun si guru untuk berlangsungnya pendidikan. Yang ketiga yaitu kurangnya guru yang terampil, di mana dalam sekolah ini terdapat memiliki masalah seperti kurangnya guru-guru yang terampil di dalam sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu pemberhentian kekerasan terhadap perempuan. Di negara kita ini, kekerasan terhadap perempuan saya rasa sudah sering kita dengar, yang biasanya bisa terjadi di dalam rumah tangga, yang biasa disebut dengan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sekian penjelasan dari saya tentang panel 3. Saya ucapkan terima kasih dan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi Silahkan. Di sini saya akan menjelaskan pada keempat, di mana yang berjudul berencana tindakan di politik Indonesia sekarang. Kuota wanita dalam perpolitikan pada zaman sekarang sebesar 30%. Maka dari itu kami melakukan tindakan seperti sosialisasi. Dengan sosialisasi kami akan berembuk untuk membahas anggota PKK yang kami maksud dari panel 1, yaitu untuk berguna dalam wanita zaman sekarang harus ikut berpartisipasi dalam politik sekarang. Maka dari itu dengan adanya sosialisasi, maka organisasi PKK akan lebih dikenal dan lebih untuk berguna bagi semua masyarakat, khususnya untuk perempuan. Dengan itu kami dapat menghasilkan suatu capaian bersama. Kami akan bersama bersosialisasi untuk mencapai tujuan, di mana dengan sosialisasi kami ini akan berdampak manfaat baik, di mana kuota perempuan yang sebelumnya terdapat 30%, semoga dengan sosialisasi yang kami maksud dapat bertambah sebesar lebih dan kurang 100% untuk mengkaitkan dengan hak dan kewajiban kami, dan mengkaitkan hak dan kewajiban perpolitikan anggota PKK dan lengkap. Demikianlah presentasi yang saya jelaskan pada panel 4. Terima kasih. Terima kasih kepada tim panel 3 dan tim panel 4 telah menyampaikan hasil proyeknya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan oleh Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan pada Dewan Juri kami persilahkan. Baik, terima kasih pada MC. Sebelumnya berikan close untuk tim panel 3. Pertama, pertanyaan dari Bapak tentang panel 3. Itu pertama, seberapa yakinkah kalian kebijakan kelas yang kalian tampilkan dapat mengatasi masalah terkait guru? Pertanyaan kedua, apa kelebihan dari kebijakan kelas kalian?
setiap kalian selain dari sosialisasi yang telah disampaikan agar kiranya kebijakan keras yang telah kalian buat di panitia itu sukses. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua itu seberapa yakinkah kalian sama kebijakan keras kalian ini agar kiranya organisasi PKK ini yang di dalamnya dihuni dari perempuan paham terhadap strategi politik dan terlibat dalam kegiatan politik. Tadi di panel 4 mengatakan bahwasanya kami ingin bahwasanya perempuan 100% terlibat dalam kegiatan perpolitikan. Nah, kembali Bapak pertanyakan, apakah kalian yakin dengan dia itu kegiatan politik kalian bisa tercapai sesuai dengan yang diberikan kepada kita? Dan mungkin pertanyaan yang itu aja saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengajukan pertanyaan tentang kebijakan kelas, kebijakan politik dan rencana kerja tentang tidak materi presentasi panel 3 dan 4. Selanjutnya kami persilakan kepada tim panel 3 dan 4 untuk menjelaskan atau menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Juri. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kami persilakan. Terima kasih. Sebelumnya maaf Pak, bisa dijelaskan Pertanyaan yang pertama, seberapa yakinkah kalian akan kebijakan keras kalian itu dapat mengatasi masalah terkait guru? Yang kedua, apa kelebihan dari kebijakan keras kalian? Baik, saya akan menjawab. Yang pertama yaitu kami memiliki keyakinan sebanyak 100% dengan tema kami ini, yaitu untuk menimbulkan atau menciptakan kesejahteraan terhadap golongan ataupun organisasi PKK yang diciptakan oleh pemerintah ataupun negara tersebut. Dan pertanyaan yang kedua, kebijakan yang bisa kami ambil yaitu menyalurkan dan menciptakan atau menyumbangkan ilmu pengetahuan politik terhadap golongan-golongan yang membutuhkannya. Sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak Amin, di mana apakah ada solusi yang lain selain sosialisasi yang bermaksud? Maka tidak ada, karena dengan sosialisasi kami perlu bersama dengan memberikan manfaat dan informasi yang baik, di mana hak dan kewajiban terhadap wanita sudah didiskriminasi karena banyak yang beranggapan secara sifat feminisme bahwa tidak cocok perempuan dalam ranah politik pada zaman sekarang karena tidak bisa berurusan dengan keluarga atau tidak bisa menikah atau menguruskannya. Demikianlah dengan sosialisasi yang kami maksud agar mencapai tujuan kami, di mana anggota PKK adalah solusinya untuk sebagai partai politik yang akan kami masukkan dalam anggota PKK ini agar bertujuan dengan baik supaya sosialisasi tersebut berjalan dengan baik. Jadi yang pertanyaan kedua, mohon maaf Pak, pertanyaan kedua terkait dengan pernyataan bahwa kalian ingin bahwasanya wanita itu 100% terlibat dalam yakin nggak kalian 100%? Kami sangat yakin secara 100% bagaimana dengan sosialisasi yang kami maksud anggota PKK dikenal dengan baik. Dengan cara sosialisasi kami berhukum dan bersama, kami akan percaya bahwa dengan organisasi partai politik yang bernama PKK ini akan berdampak baik. Baiklah, berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim
mahasiswa kelompok 4 kelas T, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Selanjutnya adalah klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 3 dan 4. Kepada Dewan Juri kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada MC. Silakan memberikan penilaian. Mungkin untuk panelnya penilaiannya kurang lebih sama seperti pada saat yang tadi. Selanjutnya untuk penampilan adik mungkin kalau menjelaskan jangan menutup di panel lagi. Kami di sini untuk melihat panel 3 dan panel 4 kami tidak terlihat. Itu di sana itu. Apa ada di sana? Itu dilihat dari nampak ada benar adik. Jadi kami dari saat memberikan kami nggak bisa lihat apa isi dari panel kalian. Mungkin itu bisa jadi untuk pembelajaran panel berikutnya. Selanjutnya terkait panel 3 untuk meluruskan panel 3 itu sebenarnya isinya tentang kebijakan kalian. Apa tindakan kalian untuk mengentaskan masalah terkait judul itu, bukan permasalahannya. Jadi misalnya kalian membuat organisasi gitu, organisasi yang bergerak untuk mensosialisasikan partai politik ke PKK. Kan itu tadi panel 4 bilang. Misalnya kalau organisasi apalah kalian buat singkatan-singkatan yang menarik gitu. Mungkin itu untuk kebijakan kelasnya. Jadi pertanyaan yang kami berikan dapat kalian jawab dengan baik. Selanjutnya untuk panel 4 mungkin sudah benar, tapi yang kembali lagi dari kebijakan kelasnya, karena kebijakan kelasnya belum jelas ini apa, organisasi kah atau kebijakan kah, karena di panel 4 itu kan kegiatan apa yang dilakukan dalam merealisasikan kebijakan kelasnya. Jadi untuk panel 4 sebenarnya sudah benar, mungkin sedikit tambahan lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi bukan hanya sosialisasi, banyak masih kegiatan yang bisa kalian buat terkait sosialisasi partai politik ke organisasi PKK. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan tentang kebijakan tadi, ya karena panelnya sebenarnya yang kurang tepat, jadi pertanyaannya ya sudah terjawab lah, karena isinya juga kurang tepat. Selanjutnya untuk mungkin itu dari Bapak, selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Amin. Mungkin ada tambahan. Oke, terima kasih pada Bapak Ivan. Saya kesempatan sedikit saja dari Bapak. Mungkin udah tadi membaca. Nanti kalau penilaian kalian semua ya. Oke, untuk panel tadi bilang
selaku MC dan moderator undur diri. Kami mohon maaf